Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa wa ba'd. Asatidz yang kami muliakan, para guru yang kami hormati, dan ayah bunda orang tua santri serta ikhwah dan akhwat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Di pagi ini insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun terbatas jarak, tapi teknologi memudahkan kita, alhamdulillah. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, merasa cinta, semangat, dan keinginan untuk senantiasa menjalankan sunnah yang sudah beliau bawa. Para ayah bunda, asatidz yang kumuliakan, kemarin kita sudah masuk pada satu bahasan tentang kajian kita tentang pembahasan ilmu dalam Al-Quran, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan terus mengkaji, dan insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang sangat menarik, dan satu kitab ini sangat penting karena jarak antara kita dengan kitab ini ada 1000 tahun lebih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Abi Dunya, yang beliau meninggal pada abad ke-3 Hijriah. Sekarang kita pada abad ke-14-15 Hijriah. Jadi ada 1200 tahun jarak antara kita dengan beliau, dan luar biasa, mungkin agak susah kita menemukan dalam tradisi peradaban manapun kitab bisa kekal selama ini. Dan itu kita belum ngomong kitab suci, baru kitab di antara ulama, kitab para ulama kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasul tidak mewariskan kepada kita harta, dan sebelum Rasul meninggal, Rasul juga sempat katakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi wakaf atau menjadi sedekah. Maka ketika Rasul meninggal, harta-harta yang tinggal itu maka dikelola oleh anak istri Rasul, atau dikelola sebagian besarnya oleh pada khalifah setelahnya. Tapi apa yang diwariskan Rasul setelah itu? Yang diwariskan oleh Rasul SAW setelah itu adalah ilmu. Maka kita seperti mendapatkan sebuah tulisan peninggalan dari kakek moyang kita, bukan dari garis darah, tapi dari garis keilmuan, karena Rasul mengatakan ilmu itu adalah garis waris juga. Maka kita seperti mendapatkan surat dari kakek kita sekitar 1100-1200 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih ada, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab tersebut. Insya Allah hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab dari ulama besar, Al-Alamah Ibnu Abi Dunya, bersama asatidz kita di Baitul Hikmah Nusantara. Dan video ini insya Allah akan diputar terus dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan setelah kajian kita juga akan diberikan beberapa soal, maka para ayah dan bunda masih bisa kesempatan untuk mendengarkan video, kemudian kalau nggak bisa jawab soal bisa diputar ulang kembali sampai jam 10 malam. Jadi buat yang memiliki kesibukan juga bisa diatur waktunya, disesuaikan waktunya dengan waktu belajarnya. Dan tanpa banyak mukadimah, kita mempersiapkan diri, kami kembali mengingatkan untuk selalu mengikhlaskan niat kita, kemudian juga kalau bisa dalam keadaan bersuci dan dalam keadaan yang rapi, karena kita berharap kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita ilmu itu karena dengan ketakwaan. Salah satu takwa itu adalah dengan adab dalam talabul ilmu. Baiklah, silakan menikmati Bapak Ibu seluruhnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika khasamna wa ilaika anabna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Allahumma rfa'anna hadzal bala wal waba min biladina Indonesia wa biladil muslimina amatan. Ya Allah, semoga kita sebelum memulai ngaji kita atau belajar kita pada kali ini, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar bala atau ujian ini yang Allah timpakan ke umat manusia ini segera Allah Ta'ala angkat, dan kita bisa aktivitas kembali normal seperti biasanya, dan kita bisa mengambil
pahala darinya, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari musibah ini, dan juga semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua, dosa guru-guru kita, dosa ustadz-ustadz kita, dosa orang tua kita, dosanya Imam Ibnu Abi Dunya yang mengarang kitab ini, kitab yang akan kita bahas ini, Ar-Ridha Anillah. Semoga mengampuni beliau dan merahmatinya, dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu-ilmunya, semoga kita bisa mengamalkannya. Jadi supaya tidak hanya membawa ilmunya atau mengetahui ilmu yang banyak, tetapi tidak ada amalnya. Supaya tidak seperti yang Allah sebutkan, kamatsalil himari yahmil asfara, seperti keledai yang membawa beban berat, kitab-kitab, tapi tidak mengambil manfaat, tidak beramal dengannya, karena Allah Ta'ala akan memasukkan kita dengan amal kita. Allah Ta'ala itu memasukkan kita karena amal kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena pengetahuan kita yang luas. Kita berdoa supaya ilmu kita bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baik, pembahasan kita pada hari ini atau pada sesi ini adalah kita membahas tentang ridho anillah, ridho kepada Allah Ta'ala. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bab ridho ini sebelum kita memulai membahas apa yang dimulai oleh penulisnya Al-Imam Ibnu Abi Dunya, namanya Abdullah, nama aslinya, tahun abad ke-3 Hijriah. Ridho tadi sebelumnya sudah kita bahas sabar, kemudian kita sekarang bahas ridho. Jadi ridho ini tangga selanjutnya setelah sabar. Jadi sabar itu harus kita latih, tidak otomatis kita bisa menjadi orang bersabar, harus ada betul latihan. Kemudian ridho juga butuh latihan. Cara latihnya ridho bagaimana? Yaitu dengan berlatih bersabar, nanti bisa naik sampai derajat ridho. Nanti akan lebih jelasnya kita bahas dari kitab beliau. Dan saya mohon maaf sebelumnya kali ini tidak bisa meng-share PowerPoint-nya atau slide-nya, karena sebenarnya ada slide-nya, tapi semoga slide-nya di-share ke grup-grup para asatid dan ustadzat sekalian, semoga biar bisa dilihat PowerPoint-nya. Karena kalau di-share di sini, di saat ini, kata tim media kurang bagus karena nggak kelihatan orangnya. Tapi hasilnya nggak apa-apa ya, tetapi seperti itulah permintaan tim media yang lebih paham tentang teknis media. Baik, yang kita bahas adalah Ar-Ridha Anillah. Ini di dalam kitab beliau ada satu pembahasan di kitabnya, yaitu kitab Ar-Ridha Anillah, ridho kepada Allah Ta'ala. Dan penulis Imam Ibnu Abi Dunya memulai pembahasan ridho itu dengan yang beliau pertama sebutkan di hadis pertamanya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habibuna wa Rasuluna wa Nabiyuna wa Qudwatuna wa Syafi'una. Bersabda ini yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik, khadim Rasulullah, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, la uhadditsannakum bihaditsin, saya akan membacakan hadis kepada kalian, sebuah hadis, la yuhadditsukum bihi ahadun ba'di, yang tidak akan pernah ada seorang pun yang akan membacakan hadis itu setelahku. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusan, saat duduk-duduk bareng. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami pernah bersama Rasulullah SAW duduk bareng. Fadhahika, kemudian Rasulullah tiba-tiba tertawa. Wa qala, dan Rasul mengatakan, atadruna mimma dhahiktu, tidakkah kalian tahu kenapa saya tertawa? Rasul langsung bertanya kepada
kepada para sahabatnya yang duduk bareng. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, kemudian Rasul menjawab, ajibtu lil mu'min. Saya merasa ajib, merasa kagum dengan orang beriman. Kenapa? Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala la yaqdi lahu qada'an, tidaklah mentakdirnya untuk orang mukmin tersebut sebuah takdir, sebuah qada, illa kana khairan lahu, kecuali qada itu, takdir itu pasti bagus untuknya. Jadi ini adalah pondasi pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Pondasinya adalah dari hadis ini. Jadi dari hadis ini nanti pondasi ini kita naik membahas tentang takdir. Jadi beliau mengatakan pondasi utamanya adalah keyakinan kita di dalam hati kita bahwasanya semua yang Allah takdirkan untuk orang beriman khairon lahu, semuanya adalah baik. Terkena musibah, khairon lahu, baik. Uangnya hilang, khairon lahu. Kesandung, khairon lahu. Kecelakaan di jalan, khairon lahu. Ada keluarganya meninggal, khairon lahu, baik untuknya. Jadi dari modal inilah nanti akan tumbuh rasa ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi ridho itu nanti kalau secara bahasa, ridho itu adalah lawan katanya dari as-sukhtu. Sukht itu kecewa, kekecewaan. Kemudian nanti ulama mengatakan ridho itu menerima sebuah kejadian, sebuah musibah dengan bahagia. Sampai segitunya. Jadi menerima sebuah musibah dengan muka ceria, dengan bahagia. Kalau sabar tadi kan menerima musibah, menerima bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala dan meminta pahala darinya. Kalau ini berbahagia dengan musibah. Tapi nanti ada penjelasan lebih rinci lagi tentang ridho. Jadi dari hadis inilah sang penulis rahimahullah ta'ala memulai bab ridhonya, yaitu berkeyakinan bahasanya semua yang Allah takdirkan, yang Allah qadhakan untuk orang yang beriman adalah khairon lahu, semuanya baik. Diberi kenikmatan, itu berarti baik untuknya. Diberi apa, itu baik untuknya. Ini pondasi pertama yang disampaikan oleh sang penulis rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kita dengan ilmu-ilmu beliau, ilmu sang penulis di dunia dan di akhirat. Kemudian kita bahas tentang, dari setelah pondasi tadi itu kita bahas tentang pengertian ridho dalam hadis Rasulullah SAW dan asarnya para ulama rahimahullah jami'an. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang ridho, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ummuna, oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan suatu ketika ada seorang tabi'in bertanya kepada Ummuna Aisyah, kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berkata kepada Aisyah, "Maka aktsaru kalami Rasulillah fi baitihi idza khala." Wahai ibunda, wahai Ummuna Aisyah, apa yang paling banyak dibicarakan oleh Rasulullah SAW di rumahnya apabila menyendiri, seperti itu. Jadi sang tabi'in ini bertanya kepada Aisyah seperti itu. Apa yang paling banyak dibicarakan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Ummuna Aisyah mengatakan, qalat kan aktsaru kalamihi idza khala fi baitihi ma yaqdi min amrin yakun. Yaitu yang banyak dibicarakan adalah apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, pasti yakun, pasti terjadi. Jadi apapun kalau belum terjadi, ya berarti itu Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya. Kalau ada suatu kejadian, berarti Allah Ta'ala mentakdirkannya. Jadi untuk apa kita tidak ridho? Dan semua yang menimpa mukmin adalah baik untuknya. Jadi dari situlah nanti tumbuh ridho. Kemudian hadis selanjutnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang kali ini disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sahabat mulia yang suaranya indah, yang Rasulullah SAW menyifatnya bahasanya telah diberi mazamir min mazamiri Ali Daud, diberi seruling dari serulingnya keluarga Daud karena suaranya sangat indah. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa ya, mendengar sahabat mulia ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah berkata, as-sabru ridho, sabar adalah ridho. Akhrajul Hakim. Kan ini di muhakimnya mengatakan diriwayatkan oleh Al-Hakim juga At-Tirmidzi juga. As-sabru ridho. Rasulullah SAW mengatakan sabar adalah ridho. Kemudian ulama menjelaskan maksudnya apa as-sabru ridho ini. As-sabru ridho maksudnya adalah Al-Syekh Al-Manawi mengatakan sabar itu adalah jalan atau pintu untuk menuju ridho. Maksudnya kalau kita membiasakan diri kita dengan sabar, nanti dari situ akan ada wasilah, ada jalan yang bisa mengantarkan kita menuju keridhoan, menuju sifat ridho yang kita miliki. As-sabru ridho. Dengan kesabaran, kita terbiasa dengan sabar, akan menuju bisa sampai ke pintu keridhoan subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melatih, ini belajar bagaimana untuk ridho dimulai dengan belajar bersabar. Kemudian dari Muhammad bin Muslim radhiyallahu anhu, qad balaghani anna rajulan ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku bahasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Wala tukthir alayya, dan jangan banyak-banyak nasihatnya." Seperti itu. Ya Rasulullah, saya minta nasihat tetapi jangan banyak-banyak. Qala, kemudian Rasul bersabda, la tattahim fi syai'in qadahu laka. Janganlah kamu menuduh Allah Ta'ala dalam segala sesuatu pun yang telah Allah takdirkan untukmu. Jangan pernah menuduh Allah Ta'ala bahasanya Allah Ta'ala tidak berbuat baik padaku. Jangan seperti itu. Jadi tidak boleh menuduh Allah Ta'ala atas apapun yang telah ditakdirkan kepada kamu. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada laki-laki tersebut. Ini juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, selain Imam Ibn Abi Dunya. Jadi cara untuk ridha adalah tidak menuduh yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Semua yang ditakdirkan berarti adalah baik untuk kita. Dan dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, datang kepada guru, datang kepada yang guru ya, kepada murabi, kepada pembimbing umat ini, kepada kutbah. Kemudian bertanya, itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, mendatangi guru atau mendatangi ulama. Kemudian kita datang minta, tolong berilah saya wasiat. Jangan banyak-banyak saja, nggak apa-apa. Kalau seperti itu ya. Atau bagaimana, intinya mendatangi guru atau ulama yang kita anggap itu bisa memberikan wasiat. Kemudian mintalah wasiatnya. Ini bagaimana Rasulullah SAW mensifati atau memberikan pengertian tentang ridho, yaitu ridho itu tidak menuduh Allah Ta'ala, tidak bersuudzon kepada Allah Ta'ala atas takdir yang telah ditimpakan kepada kita, takdir apapun itu. Nah, takdir kita telah ditakdirkan menjadi guru di kutab. Nah, itu adalah takdir Allah Ta'ala yang baik untuk kita. Kita telah ditakdirkan untuk ngaji sekarang, nah, berarti itu adalah baik untuk kita. Kemudian asar itu bisa dari sahabat, bisa dari ulama, bisa dari tabi'in. Pengertian ridho dari para salafus saleh kita, pendahulu kita yang soleh. Kuna inda ilqimah faqul indahu hadhil ayah. Ini Ilqimah radhiyallahu anhu mengatakan, pernah Abi Dzibyan, sahabatnya Ilqimah, sedang ngaji bersama Ilqimah, kemudian dibacakan ayat kepada Ilqimah. Ayat ini, ayat wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapapun yang beriman kepada Allah Ta'ala, yahdi qalbah, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Yahdi, memberi petunjuk, qalbahu, kepada hatinya. Kemudian Ilqimah ditanya, soalnya anzalka, tentang ayat ini. Kemudian Ilqimah menjawab, huwar rajulu tusibuhul musibah. Dia adalah
seorang laki-laki yang ditimpa musibah, faya'lamu, kemudian dia mengetahui annaha min indillah, bahasanya musibah tersebut dari sisi Allah Ta'ala. Ditimpa musibah, kemudian dia tahu bahasanya itu adalah dari sisi Allah Ta'ala. Fayarda wa yaslam, kemudian dia ridha wa yaslam, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Jadi salah satu caranya ridha adalah mengetahui bahasanya itu datangnya dari Allah Ta'ala, kemudian dia ridha dan menyerahkannya kepada Allah Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha idza qada an ahabba ayyurda bihi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila mentakdirkan sesuatu, mentakdirkan sebuah qada, sebuah takdir kepada makhluknya, maka ahabba ayyurda bihi, maka Allah Ta'ala itu suka, cinta agar qadanya tersebut, takdirnya tersebut itu diridhai oleh hambanya. Jadi kalau seandainya ada takdir yang menimpa kita, apapun itu, dari mungkin gangguan dari tetangga atau gangguan dari siapapun, nah, kemudian kita tahu itu adalah dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala juga mencintai supaya diridhai takdir tersebut. Jadi kita meridhai takdir tersebut yang menimpa kita. Allah mencintai hal tersebut. Dan ketika Allah Ta'ala mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, mungkinkah, ini saya baca di sebuah kitab, mungkinkah seorang pecinta menyakiti orang yang dicintai? Nah, mungkinkah seorang pecinta, seorang yang mencintai, menyakiti orang yang dicintainya? Contohnya kan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan ayat-ayat innallaha yuhibbu, sungguh Allah mencintai ini, seperti itu. Maka dari situ disebutkan, apakah kamu pernah melihat ada seorang pecinta yang menyakiti kekasihnya, seperti itu. Jadi kita berharap mendapatkan cinta Allah Ta'ala dengan ayat-ayat sesungguhnya Allah mencintai, dan berharap supaya kita tidak disakiti. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mencintainya. Kemudian Umar bin Dzurrin mengatakan, balaghana anak Umma Darda takul, ini sekarang istrinya Abu Darda, tadi Abu Darda yang mengatakan, sekarang istrinya. Jadi suami istri ini ahli dalam pembahasan ridho. Sekarang istrinya mengatakan, innar radina biqadaillah, sesungguhnya orang-orang yang ridho dengan takdir Allah Ta'ala, innar radina biqadaillah alladzina ma qadallahu lima radu bihi, sesungguhnya orang-orang yang ridho kepada Allah Ta'ala itu adalah orang yang apa yang Allah Ta'ala takdirkan, mereka ridho dengannya. Alladzina ma qadallahu lahu radu bihi, apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya, maka dia akan meridhoinya. Lahum fil jannati manarun, mereka orang-orang yang ridho ini memiliki manar, memiliki memiliki menara di dalam surga. Liyaghbitahum bihi syuhada yaumil qiyamah, yang menara itu menjadikan iri para syuhada di hari kiamat nanti. Jadi orang yang derajatnya orang yang ridha itu sampai seperti itu, sampai memiliki menara yang membuat iri para syuhada. Dan Abdul Wahid bin Zaid mengatakan, qala ar-ridha babullahil azam, ridha itu adalah pintu Allah Ta'ala yang paling agung. Wa jannatud dunya, dan surganya dunia, ridha adalah surganya dunia. Wa mustarihul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Ridha adalah yang pertama, pintu Allah Ta'ala yang azam, yang paling agung, yang paling mulia. Wa jannatud dunya, dan surganya dunia. Bagaimana tidak? Orang yang ridha itu ketika ditimpa apapun, dia tetap bahagia. Nah, seperti surga kan, bahagia terus. Wa mustarihul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang ahli ibadah. Kemudian bagaimana ridho? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ridho, atau bagaimana cara kita itu menjalani ridho? Para ulama mengajari cara untuk ridho. Dari Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ar-radhi la yatamanna fawqa manzilatahu, orang yang ridha itu adalah orang yang tidak berharap di atas posisinya. Nah, contohnya, posisi kita saat ini menjadi
rakyat, menjadi rakyatnya, menjadi rakyat, ya, maka tidak berharap seharusnya yang menjadi presiden itu aku nih atau saya gitu. Itu beliau Fudail bin Iyad mengatakan ar-radhi, orang yang ridha adalah tidak berharap di atas yang menjadi posisinya saat itu. Seperti itu. Jadi mensyukuri, menerima, berbahagia dengan posisi sekarang, posisi atau manzilah saat ini. Apakah posisi saat ini sedang tertimpa musibah? Yaitu memang sudah takdir Allah Ta'ala, harus diridhoi, harus disyukuri, dan tidak berharap dari yang lainnya. Harusnya hari ini saya sehat nih. Nah, tidak. Itu adalah la yatamanna fauqa manzilatahu, tidak berharap, berangan-angan di atas posisinya saat itu, keadaannya saat itu. Ini kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian ulama yang lain mengatakan, Hafiz bin Humaid mengatakan, kuntu inda Abdullah bin Mubarak, pernah saya bertamu kepada Abdullah bin Mubarak bil Kufah, di Kufah, hina matat imra'atuhu, ketika istrinya itu meninggal. Fas'altuhu maridho, kemudian saya bertanya kepadanya tentang ridho. Apa itu ridho, wahai Abdullah bin Mubarak, saat istrinya meninggal ya? Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, ar-ridho alla yatamana khilafa halihi. Ridho itu adalah tidak berharap pada sesuatu yang bukan keadaannya saat itu. Contohnya keadaan saya saat ini sedang duduk, tidak berharap keadaan yang lain, saya sedang berdiri atau apapun itu, atau lain-lain sebagainya. Jadi tidak berharap menyelesaikan keadaannya saat itu. Keadaan saat itu para asatidz sekalian sedang ngaji bareng, daurah online. Nah, berarti tidak berharap selain itu. Harusnya saya tadi seperti ini nih, harusnya saya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ditanya lagi sekarang Fudail bin Iyas ditanya, tadi perkataan Abdullah bin Mubarak bahasanya ridha itu seperti itu. Kemudian Fudail bin Iyas ditanya, marradiya anillah, siapa orang, kalau tadi kan bagaimana ridho, apa itu ridho, sekarang siapa sih orang yang ridho kepada Allah Ta'ala itu? Maka Fudail mengatakan, qala alladzi la yuhibbu ayyakuna ghaira manzilatihi allati ja'ala fihi, yaitu orang yang tidak suka berada di selain tempatnya yang telah dijadikan untuknya. Tidak mencintai berada di tempat selain tempat yang telah Allah Ta'ala takdirkan saat itu. Di mana nih saat ini contohnya Ustadz Puji menjadi tim media, nah, berarti beliau tidak mencintai di tempat yang lainnya, tidak mencintai, tidak berharap, tidak berangan-angan di tempat yang selain yang telah Allah Ta'ala tempatkan. Seperti itu. Kemudian bagian cara itu ya seperti itu. Intinya adalah menerima keadaan saat itu. An Sulaiman al-Khawas berkata, mata ibnu li rajulin, mata seorang anaknya laki-laki. Fahadarahu Umar ibnu Abdul Aziz, kemudian Umar bin Abdul Aziz mendatanginya. Fakana rajulu hasanul izza, dan laki-laki yang anaknya meninggal itu ketika dikunjungi, ada para sahabatnya yang berbela sungkawa, itu dia terlihat baik-baik saja seperti itu, tidak terlihat sedih, tidak terlihat apa seperti itu. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada seorang laki-laki dari orang-orang yang mengunjungi mengatakan, hadza huwa ridho, ini adalah ridho nih, ridho ini seperti ini, yaitu keadaannya baik-baik saja ketika anaknya meninggal. Tapi Umar bin Abdul Aziz kemudian menjawab, faqala Umar, awis sabar, atau ini adalah sabar. Jadi dibantah oleh Umar bin Abdul Aziz, biasanya yang tadi itu bukan ridho, tetapi bukankah yang ini adalah sabar, contoh sabar, seperti itu. Kemudian Sulaiman al-Khawas mengatakan, as-sabru duna ridho, sabar itu adalah di bawahnya ridho. Jadi derajat sabar di bawahnya ridho. Ar-ridho ayakuna rajulu qabla nuzulil musibah radiyan bi ayyi dzalika kana. Ridho itu adalah seorang laki-laki itu sebelum turunnya musibah itu sudah ridho dengan apapun yang terjadi. Jadi sudah ridho sebelum terjadi musibah. Terjadi musibah ataupun tidak, ya kondisinya tetap bahagia. Seperti itu ya. Wasabru, adapun sabar, ayakuna ba'da nuzul musibah
yasbir. Adapun sabar itu adalah setelah turunnya musibah kemudian dia bersabar langsung. Ya. Bedanya itu, kalau ridho itu dari sejak sebelum turunnya musibah sudah ridho. Kalau sabar itu ketika turun musibah baru ridho. Ketika turun musibah baru bersabar. Ini yang dikatakan oleh Sulaiman Al-Khawas. Kemudian bagaimana cara ridho selanjutnya? Kalau tadi kan sudah disebutkan bagian cara ridho yaitu keadaan sebelum musibah maupun setelah musibah tetap tenang, tetap bahagia, tetap menerima. Kalau Ibnu Aun mengatakan rahimahullahu taala, irda bi qada'illahi ala ma kana min usrin wa yusrin. Ridholah kepada takdir Allah taala atas hal yang sulit maupun yang mudah. Nah, ridholah dengan takdir Allah taala, baik itu sulit maupun mudah tetap ridho. Fa inna dzalika aqallu lihammika, karena hal tersebut adalah lebih sedikit kegalauanmu, lebih sedikit kegundahanmu. Wa ablagh fi ma tatlubu min akhiratik, dan itu lebih bisa menyampaikan kamu dalam hal-hal yang kamu tuju di akhiratmu. Jadi ketika kita selalu ridho dalam sulit maupun mudah, itu lebih ringan di hati kita, dan itu hal tersebut juga lebih mudah untuk menyampaikan kita ke surga. Wa alam anal abda, dan ketahuilah bahasanya hamba itu lan yusiba haqiqatar ridho, tidak akan bisa mencapai hakikat ridho, hatta yakuna ridhohu, sampai ridhonya itu indal faqri wal bala, sampai ridhonya itu saat miskin dan terjadi musibah, karidhohu indal ghina wal bala, seperti ridhonya dia saat kaya, saat ada kecukupan dan turun musibah. Jadi Ibnu Aun mengatakan seperti itu. Jadi seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat ridho sampai ridhonya itu, ridho yang ada dalam hatinya itu, ridho ketika terjadi musibah dan dia saat keadaan fakir, sama dengan ridhonya dia saat terjadi musibah, dia saat keadaan nyaman, dalam keadaan kaya. Jadi sama, seimbang, tidak ada berat samping. Kemudian kaifa tastaqdillah fi amrika tsumma taskhit in ra'aita qada'an mukhalifan hawaka. Bagaimana bisa kamu minta qada kepada Allah Ta'ala, maksudnya ikhtiar, maksudnya istikharah, ya, meminta, ya Allah, kalau ini baik tolong takdirkan kepadaku, kalau ini tidak baik jangan takdirkan kepadaku. Ini kan tastakdir namanya, meminta pilihan kepada Allah Ta'ala fi amrika, dalam urusanmu, tsumma taskhit, tapi kemudian kamu kecewa dengan qada Allah Ta'ala, dengan takdir yang Allah Ta'ala, mukhalifan lihawaka, karena takdir tersebut menyelisihi hawa nafsumu. Kamu kecewa karena takdir yang Allah Ta'ala takdirkan itu menyelisih apa yang kamu inginkan. Tidak seperti itu. Itu adalah cara untuk mencapai hakikat ridho itu, yaitu tidak kecewa dengan takdir yang Allah Ta'ala berikan meskipun menyelisihi hawa nafsu kita. Wala'ala ma hawaita min dzalika, karena mungkin juga apapun yang engkau inginkan dari urusan-urusan itu, law wafaqalaka lakana fi halaktuka, seandainya yang kamu inginkan itu terjadi, Allah takdirkan, itu mungkin malah menjadi kehancuranmu, menjadi musibahmu. Wa tardha qada'ahu idza wafaqa hawaka, dan kamu meridhoi qada'nya Allah Ta'ala apabila sesuai dengan hawa nafsumu. Jadi beliau mengatakan, bagaimana kalau seandainya kamu ingin itu adalah malah menjadi kehancuranmu. Maka kalau kita sudah istikharah, sudah meminta pilihan kepada Allah Ta'ala, maka harus ridho dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Karena kita sudah meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti mentakdirkan yang baik, dan kita tidak boleh kecewa dengan hal tersebut, dengan yang Allah Ta'ala telah takdirkan meskipun kita tidak mencintainya. Kalau seperti itu, kalau kamu itu kemudian beliau melanjutkan, in kunta kadzalika, kalau kamu seperti itu, maksudnya tidak ridho dengan yang telah Allah takdirkan setelah kamu istikharah, ma'ansafta min nafsika, kamu tidak berlaku adil terhadap dirimu sendiri, wal asabta bab ridho, dan kamu tidak mendapatkan pintu ridho, bab ridho. Jadi kalau kamu seperti itu, kamu tidak mendapatkan bab ridho. Setelah istikharah, minta pilihan kepada Allah Ta'ala, ternyata takdirnya tidak sesuai yang kita inginkan, kita kecewa, nah itu berarti
kamu tidak adil terhadap dirimu sendiri dan tidak mendapatkan bab ridho, tidak mendapatkan pintu ridho Allah Ta'ala, ridho kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita pindah ke kisah-kisah ridhonya para salafus soleh, biar kita semangat, bagaimana para salafus soleh kita itu ridhonya bagaimana. Kita bisa mencontoh mereka karena mereka adalah ulama terdahulu kita, dan kita disuruh mencontoh kepada yang telah meninggal karena mereka sudah terbebas dari fitnah dunia. Haddatsana Yunus Al-Makki rahimahullah mengatakan, Zar'a rajulun min ahli Taif zar'an, seorang laki-laki dari penduduk Taif menanam sebuah tanaman. Berarti seorang petani. Falamma balagha, kemudian saat tanamannya itu sudah matang, sudah siap untuk dipanen, asobat su'afatun fahtaraqa. Kemudian tanamannya itu, ladangnya itu ditimpa oleh penyakit. Fahtaraqa. Kemudian terbakar, ditimpa oleh musibah, kemudian sampai terbakar ladangnya. Fadakhalna alaihi nuwasihi anhu fabaka. Kemudian kami Yunus Al-Makki mendatanginya untuk menghiburnya. Kemudian tiba-tiba laki-laki dari Taif ini baka, menangis. Kemudian berkata, wallahi ma alaihi abki. Demi Allah, saya menangis itu bukan dikarenakan ladang saya terbakar. Walakin sami'atullah yaqul, tapi saya mendengar Allah Ta'ala berfirman, kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin dzalama anfusahum fa ahlakat. Seperti Allah Ta'ala mempersamakan seperti rih, angin yang menimpa sebuah angin yang ada angin musibah yang menimpa kepada ladangnya sebuah kaum yang zalim, fa ahlakatsu. Kemudian angin itu membakar atau menghancurkan ladangnya. Jadi dia itu menangis bukan karena ladangnya terbakar, tapi karena takut dia terkena ayat itu, yaitu kaum yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan angin yang menghabiskan tanamannya. Jadi dia takut karena itu, bukan karena takut ladangnya yang dia sedih karena itu, bukan sedih karena ladangnya terbakar. Fa khafu an akuna min ahli hadhihi sifah. Maka saya takut menjadi bagian orang-orang yang sifatnya ini, yaitu mendolimi dirinya sendiri, kemudian Allah Ta'ala menghancurkan, membakar ladangnya. Fadzalikal ladzi abkani, itulah yang membuat saya menangis. Jadi yang membuat menangis adalah takut, termasuk ayat tersebut. Ini cara bagaimana ridhonya para salaf sore itu. Jadi ketika terjadi musibah pada dirinya, dia tidak menuduh Allah Ta'ala. Oh, kenapa saya terkena musibah? Tetapi dia mengintrospeksi dirinya, bahasanya ini adalah saya takut kalau ternyata hal ini dikarenakan dosa saya sendiri. Kalau Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman rahimahullah Ad-Darani mengatakan, arju an akuna qad ruziqtu minar ridha torofan. Saya berharap, ini perkataan yang sangat luar biasa dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Saya berharap bahwasanya saya telah diberi rezeki seujung dari ridha Allah Ta'ala. Lau adkhalani nara lakuntu bidzalika radiyan. Sampai dengan ridha itu, seandainya pun Allah Ta'ala memasukkanku ke dalam neraka, saya dalam keadaan ridha. Sampai seperti itunya ridha yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, yaitu berharap diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala sebuah keridhaan yang itu menjadikan dirinya seandainya pun dia dimasukkan ke dalam neraka, dia ridha dengan takdir Allah Ta'ala itu. Untuk meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan ridha sampai hal tersebut. Ridhonya para ulama saat itu. Kemudian ini kisah ridha selanjutnya, itu kisahnya ini kalau para asatidz dan sahabat sekalian dapat slide-nya mungkin bisa, kalau dapat PowerPoint-nya ya, tapi Allah alam saya nggak tahu, bisa dilihat juga. Kisah ridha para salaf ini kisahnya Luqman Al-Hakim bersama anaknya. Suatu ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ini wasiat seorang ayah kepada anaknya tentang ridho. Wasiat seorang ayah kepada anaknya tentang ridho, karena ayah bertugas mengajari bagaimana supaya ridho.
Luqman al-Hakim mengatakan la yanzilanna bika amrun raditahu au karihtahu. Sungguh akan datang sebuah perkara kepadamu, akan menimpa kepadamu sebuah perkara yang kamu itu baik ridho, baik kamu suka, senang ataupun kamu benci. Illa ja'alta fi dhamir, kecuali kamu jadikanlah di dalam hatimu itu anna dzalika khairan laka, bahasanya hal tersebut baik untukmu. Jadi Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya seperti itu, wahai anakku, apapun yang menimpamu, baik itu kamu sukai ataupun kamu benci, pastikan kamu menanamkan di dalam hatimu bahasanya itu adalah baik untukmu. Illa ja'alta fi dhamir anna dzalika khairan lahu, bahasanya itu adalah baik untukmu. Kemudian Luqman al-Hakim mengatakan, melanjutkan, adapun ini ridho, rasa keridhaan ini, rasa sifat ridho ini, beliau mengatakan saya tidak mampu untuk memberikannya kepadamu, memberikan rasa ridho, karena harus dilatih, harus kamu tanamkan sendiri. Luqman tidak bisa memberikannya seperti memberikan harta dan lain sebagainya kepada anaknya, tetapi kamu sendiri yang harus berusaha untuk menanamkan di dalam hatimu untuk selalu bahasanya apapun yang terjadi dalam hatinya adalah khairon laka, baik untukmu. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengutus seorang nabi yang bisa menjelaskan tentang bab ridho ini. Beliau mengatakan seperti itu, wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus seorang nabi yang bisa menjelaskan tentang apa yang saya katakan tadi, tentang ridho, bahwasanya ridho itu seperti ini, yaitu terima, kalau bahasa Jawa yang terima, seperti itu. Maka marilah kita temui nabi tersebut, sehingga nabi tersebut bisa menjelaskan tentang perkara ini. Kemudian berangkatlah Luqman al-Hakim bersama anaknya menunggangi keledai. Luqman al-Hakim pakai keledai sendiri, kemudian anaknya juga pakai keledai sendiri, membawa bekal. Di setiap keledainya ada bekalnya. Keledainya Luqman ada, anaknya juga ada bekalnya, ada airnya, dan dia berjalan ayyaman walayil. Kemudian Luqman al-Hakim bersama anaknya berjalan, melakukan perjalanan untuk menemui seorang nabi ini yang untuk menjelaskan tentang ridho tadi selama berhari-hari dan bermalam-malam, sampai dia mencapai tingkat rasa capek, rasa letih. Sampai apa? Sampai keledainya itu juga kecapean. Keledainya kecapean, maka akhirnya keduanya berjalan kaki. Sampai bekalnya pun habis. Kan ini di tengah padang, bekalnya habis, keledainya capek, sudah kelaparan, sudah nggak ada tenaga, sudah berhari-hari melakukan perjalanan. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan ini anaknya menginjak tulang yang tajam, sampai kakinya tertusuk dan tembus ke atasnya. Karena tertusuk ini, menginjak tulang ini, maka anaknya kesakitan dan nggak bisa berjalan. Akhirnya dia terstop di tengah jalan. Kemudian karena dia kesakitan, akhirnya dia nggak bisa berjalan, dia duduk di situ, dan sampai anaknya ini pingsan. Kemudian karena dia melihat kesakitan, anaknya pingsan, dia dia ambil tulangnya ini yang ada di kakinya anaknya, dengan giginya dia cabut. Dan ternyata saat duduk itu dia melihat di depan tidak jauh dari dirinya berhenti melakukan perjalanan itu, ada sesuatu yang hitam dan ada asap. Kemudian Luqman mengatakan yang hitam itu adalah pohon, sedangkan asap itu berarti di sana ada bangunan dan ada orangnya. Seperti itu. Melihat ada yang hitam dan ada asap. Kemudian Luqman al-Hakim ini melihat anaknya seperti itu, melihat anaknya kesakitan setelah mencabut tulang yang menusuk kakinya, dia menangis. Anaknya bertanya, wahai ayahku, bagaimana kamu menangis padahal kamu tadi telah bilang kita harus ridho. Kenapa kamu nangis? Seperti itu ya. Padahal kamu tadi telah harus bilang ridho. Sekarang, lihatlah sekarang, bekal kita habis, kita sudah nggak bisa berjalan lagi di tengah-tengah padang, di tengah-tengah
padang Sahara, padang pasir, dan kita sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Seandainya pun kita melakukan perjalanan sudah tidak bisa karena saya sakit dan kita tinggal berdua saja. Kemudian datanglah saat terjadi percakapan itu, datanglah orang menunggang kuda dari tempat asap dan hitam tadi, asap dan ada sesuatu yang hitam tadi, menunggang kuda datang menemui Luqman dan anaknya. Orang yang menunggang kuda ini langsung bertanya, "Hal anta Luqman?" Apakah kamu Luqman? Iya. "Hal anta Hakim?" Kemudian beliau mengatakan juga, "Apakah kamu Al-Hakim?" Luqman Al-Hakim menjawab, "Iya, itu sebagaimana yang orang-orang mensifati diriku." Kemudian, "Apa yang dikatakan oleh anakmu tadi? Apa yang telah dikatakan oleh anakmu tadi terhadap dirimu?" Kemudian, "Siapa kamu?" Luqman menjawab, "Siapa kamu? Saya mendengar suaramu tetapi tidak bisa melihat wajahmu." Kemudian orang yang menunggang kuda ini menjawab, "Saya Jibril." Kemudian Luqman mengatakan, "Seandainya kamu Jibril, maka kamu lebih tahu apa yang dikatakan oleh anakku." Kemudian Jibril mengabarkan, "Wahai Luqman, tadi yang kamu lihat di sana itu adalah sebuah desa yang Allah Ta'ala memerintahkan agar penduduknya dibenamkan bersama rumah-rumahnya." Seperti itu. Jadi kemudian saya tahu bahwasanya kamu bersama anakmu sedang menuju tempat itu, akan melewati tempat itu, maka saya meminta kepada Allah Ta'ala agar kamu dicegah dengan apapun itu supaya tidak sampai menuju desa itu. Karena kalau kamu sampai menuju desa itu, maka kamu akan ikut ditenggelamkan, akan ikut dibenam di dalam desa itu. Maka Allah Ta'ala mendatangkan tulang yang itu terinjak oleh anakmu. Seperti itu. Dan akhirnya dari situlah dia tahu bahasanya yang menimpa itu adalah baik untuknya, karena apapun yang menimpa orang yang beriman semuanya baik. Seperti itu. Itu adalah contoh cara melatih kita untuk bersabar. Sebagaimana ceritanya Luqman Al-Hakim, dan itu tertulis di buku tersebut ya, nanti bisa dirujuk kembali ke bukunya. Kemudian kisah ridho selanjutnya, ini tentang ridho yang berkaitan dengan penyakit judam, penyakit yang kolera atau apa itu. Diriwayatkan oleh Ali bin Hasan mengatakan tentang peristiwa ridho, "Kana rajulan bil Masisah, dhahaban nisful al-asfal." Ada seorang laki-laki di daerah Masisah yang telah hilang setengah dari tubuhnya karena terkena judam tadi. "Lam yabqa illa ruhuhu fi ba'di jasadi." Dan tidak tersisa ruhnya kecuali di sebagian jasadnya saja. "Dharirun ala sariri." Dia pincang atau tidak bisa berjalan kemana-mana, dia lumpuh di atas ranjangnya saja. "Mathqubun," dan mathqubun alaihi dakhala alaihi, kemudian hanya dia mendapatkan cahaya dari lubang dindingnya saja. Kemudian ada seorang laki-laki yang mendatanginya, yang menjenguknya. "Fadakhala rajulun, kaif asbahta ya Aba Muhammad?" Bagaimana pagimu ini wahai Abu Muhammad? Kemudian orang yang sudah badannya tinggal sisa setengahnya saja, beliau mengatakan, "Malikud dunya," saya adalah rajanya dunia. Saya adalah rajanya dunia. Kenapa? Karena ana munqati'un ilallahi, saya sudah terputus karena saya sudah Allah Ta'ala memutuskan diriku hanya berinteraksi kepada Allah Ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, tidak menyibukkanku dengan yang lainnya. "Wa mali ilaihi hajatun illa ayatawaffani alal Islam." Dan saya sudah tidak punya hajat lagi kecuali agar Allah Ta'ala mematikanku dalam keadaan Islam. Kemudian setelah kita membahas tentang cerita orang-orang yang ridho, bagaimana mereka meridhoi takdir yang telah Allah berikan, kita bahas bagaimana Allah Ta'ala akan membalas orang yang ridho, membalas orang-orang yang melakukan keridhoan di dalam dirinya sendiri.
Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dimarfu'kan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bahasanya hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW. Man wa'ika lailan fasobaro. Siapapun yang tertimpa sebuah penyakit pada sebuah malam, pada suatu malam, fasobaro, kemudian dia sabar, waradhiya, dan dia ridho, waradhiya bi'anillah, kharaja min dhunubihi kayaumi waladat umhu. Dia akan keluar dari dirinya sendiri itu, dosa-dosanya seperti dia keluar dari ibunya. Jadi dengan penyakit itu Allah Ta'ala akan menghapus dosanya. Jadi ketika tertimpa penyakit itu kita tanamkan kepada dalam diri kita sendiri, bahasanya itu adalah cara Allah Ta'ala menghapus dosa kita. Kemudian ini tentang terkait balasan ridho di dalam surat At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Surat At-Taubah mungkin bisa dibuka ayat 72. Tentang balasan keridhaan. Ridho itu melebihi surga. Jadi yang pertama, wa'adallahul mu'minin, Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang beriman, jannatin tajri, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakin thayyibatan, dan rumah-rumah yang bagus, fi jannati adn, di dalam surga Aden. Kemudian setelah menyebutkan nikmat-nikmat surga ini, setelah menyebutkan surga, Allah Ta'ala melanjutkan waridwanum minallahi akbar, dan ridha dari Allah Ta'ala itu akbar, lebih besar daripada surga tadi. Jadi ridha itu lebih akbar ketimbang kenikmatan-kenikmatan surga tadi yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Waridwanum minallahi akbar, dan ridha dari Allah Ta'ala itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah fauz, yang kemenangan yang luar biasa, yang azim, yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul ahli jannah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkata untuk para penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga. Fayaqulun, kemudian para penduduk surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik, saya menyambut seruanmu wahai Allah Ta'ala dan dengan senang hati. Wal khairu kulluhu min yadik, dan seluruh kebaikan itu dari dirimu, dari diri engkau wahai Allah Ta'ala. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, hal raditum, ini mengatakan kepada penduduk ahli surga, ya, apakah kalian telah ridho? Kemudian fayaqulun, kemudian mereka menjawab, wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana bisa kami tidak ridho wahai Tuhanmu, wahai Tuhan, wahai Rabb. Waqad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqi, sungguh engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada makhlukmu, karena diberikan dengan kenikmatan surga tadi. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala menjawab, mengatakan, ala u'tikum afdhala min dzalik, maukah saya beri kalian yang lebih baik ketimbang itu, yang lebih afdal ketimbang itu, ketimbang kenikmatan surga tadi itu? Maka penduduk surga menjawab, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, wahai Rabb, apa yang lebih afdal daripada itu? Maka Allah Ta'ala berkata, uhillu alaikum ridwani, aku telah menghalalkan untuk kalian ridhaku, fala uskhita alaikum ba'dahu abada, maka setelah ini saya tidak akan memurkai kalian selamanya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, setelah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan surga, Allah Ta'ala memberikan lagi yang lebih dari kenikmatan itu, yaitu apa? Uhillu alaikum ridwani, aku menghalalkan kepada kalian wahai penduduk surga, kata Allah Ta'ala, ridwani, ridhaku kepada kalian. Jadi ridho lebih hebat ketimbang tadi kenikmatan-kenikmatan surga sebagian ayat surat At-Taubah tadi. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang tidak ridho kepada takdir Allah Ta'ala? Musa alaihissalam pernah, ini dari beliau mengatakan seperti itu, dari sanad beliau, Musa alaihissalam pernah berkata, qala ya Rabb, wahai Rabb, fa ayyu khalqika a'dhamu dzanban, wahai Rabb, siapa makhlukmu yang paling besar dosanya? Qala, Allah Ta'ala mengatakan, alladzi yattahimuni, yang paling besar dosanya adalah orang yang
menuduhku. Orang yang menuduhku. Qala ya Rabb, wahai Tuhan, hal yattahimuka ahadun, apakah ada orang yang mau menuduhmu, maksudnya berseudon kepadamu? Qala, Allah Ta'ala mengatakan, alladzi yastakhiruni fala yarda bi qada'i, yang telah beristikharah meminta pilihanku tapi dia tidak ridho dengan qadaku. Sekarang sebelum kita tutup, kita membahas tentang bagaimana para ulama mengajari kita untuk bisa mendapatkan ridho. Ini dari Umar bin Abdul Aziz mengajari supaya kita bisa mendapatkan ridho, yaitu doa yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa kana katsirun mayatu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan banyak yang dia gunakan untuk berdoa adalah Allahumma raddini biqadaika, ya Allah, berilah keridhaan kepadaku atas takdir-takdirmu, wa barik li fi qadarika, dan berilah keberkahan untukku di dalam takdirmu, hatta la uhibba, sampai saya tidak mencintai, tidak menyukai, tidak berharap ta'jila syai'in, disegerakannya sesuatu, akhir tahu, padahal engkau mengakhirkannya, wala ta'khira syai'in, dan juga diakhirkannya sesuatu, ajal tahu, yang padahal engkau mengakhirkannya. Jadi sampai dia berharap, saya tidak berharap sesuatu yang engkau akhirkan, saya berharap untuk disegerakannya. Supaya tidak saya berharap sesuatu itu diakhirkan padahal engkau menyegerakannya. Jadi menyelisihi urutan terjadinya sesuatu yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Sampai seperti itu ya. Kemudian dari Zaid bin Aslam mengatakan, qala Musa alaihi salam mengatakan, ya Rabb, manil ummah al-marhumah, wahai Tuhan, siapa umat yang disayangi? Siapa umat yang marhumah, yang disayangi? Kemudian qala, Allah Ta'ala menjawab, ummatu Muhammad, umatnya Muhammad, itu adalah umat yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Yardawna bil qalil, mereka umat Muhammad itu ridho dengan yang sedikit, minal ato, ridho dengan yang sedikit dari pemberian. Wa arda minhum bil qalil minal amal, dan saya kemudian meridhoi mereka dengan sedikit amal mereka. Wa udkhiluhumul jannah, dan saya memasukkan mereka bi an yaqulu la ilaha illallah, agar mengatakan la ilaha. Dan saya meridhoi mereka dan saya memasukkan mereka ke surga dikarenakan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi umatnya dirahmati adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka ridho dengan pemberian yang sedikit, maka Allah Ta'ala pun meridhoi mereka dengan amal mereka yang sedikit. Jadi kalau kita ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, contohnya kita hanya diberi berapapun itu sedikit, maka Allah Ta'ala pun akan meridhoi kita dengan amal-amal kita yang hanya sedikit ini. Jadi harus sebanding. Kita ridho dengan yang sedikit, Allah Ta'ala pun meridhoi kita dari yang sedikit dari amal kita. Dan kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala dengan mengatakan la ilaha illallah. Cara mendapatkan ridho juga ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Kunna na'udu Zubayd al-Yami, kami pernah mengunjungi Zubayd al-Yami saat sakit. Fanaqul istasfillah, wahai Zubayd, mintalah kesembuhan dari Allah Ta'ala. Kemudian Zubayd mengatakan, Allahumma khirli, ya Allah, pilihlah untukku. Allahumma khirli, ya Allah, pilihlah untukku. Dia mengucapkannya 2 kali. Jadi ketika dia dimintai oleh sahabat-sahabatnya, mintalah kesembuhan kepada Allah Ta'ala, yang dia minta malah apa? Ya Allah, pilihlah untukku. Jadi dia meminta pilihannya Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri. Baik, ini yang bisa saya sampaikan.